PKB, lalu ke pemilihan hal-hal gitu ya. Kemudian kita coba pemilihan sudah sampai sini? Belum? Nah, boleh sekali. Ya. Belum. Oh, yang tidak ada masalah dengan orang ataupun masih sudah menyusun. Oh, bisa aja. Akhirnya kita buka laptop. Lagi, saya harap semua sudah logik. Yang masih ada kendala di dalamnya mungkin skip dulu. Yang sudah siap. Aku yang rugi pilih laptop. Belum? Belum? Ada yang sudah? Sudah ya? Ya sudah diikuti. Yang belum juga alurnya diikuti. Setelah kita masuk ke dashboard seperti ini, kemudian kita pilih penilaian. Nah, penilaian. Kita scroll ke bawah dulu, kita pastikan periodenya ada dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih tambah periode bulan. Sambung dalam ini, betul? Oke, tambah periode penilaian. Kemudian klik di boxnya itu. Nah, bulanan Oktober. Kalau sudah pilih bulanan Oktober, klik OK. Scroll ke bawah. Nah, muncul seperti ini Bapak. Masih kosong. Masih kosong ternyata ada bulanan Oktober. Kemudian nilainya masih kosong. Setelah menambah periode, berikutnya apa Bapak Ibu? Rekanasi kita ini yang bergerak. Rekanasi. Ya, nah ini lalu di sini ada beberapa gerakan tahunan. Bapak itu tinggal pilih di bulan Oktober itu dari sekian gerakan mana yang dilaksanakan di bulan Oktober. Jadi mungkin bisa jadi semua, tapi bisa jadi tidak semua gerakan dilaksanakan di bulan Oktober. Bisa jadi misalkan contoh nih, aplikasi kepegawaian disertai dengan 2 dokumen. Nah, saya akan konsultasi Ibu, 2 dokumen ini dilaksanakan bulan apa? Setiap bulan. Setiap bulan berarti konsultasinya jadi tinggal 2 bulan, 3 bulan. Berarti 1 bulan 1 dokumen. Berarti 1 bulan ini menunjukkan 1 dokumen. Kita coba apa? Nah, rencanaannya tadi apa Bapak? Coba lagi. Nah, kalau mau nambah, kita ingat di sini harganya berbunyi apa? Pelaksanaannya administrasi kepegawaian usaha pendidikan. Maka indikatornya adalah jumlah kepegawaian yang diperbarui di sekolah. Dokumen. Rencanaannya adalah pelaksanaan aplikasi kependidikan. Nah, itu dikopi dulu. Nah, kalau mau ketik langsung tapi saya lupa. Ya, kopi dulu. Pelaksanaannya tidak dilaksanakan. Nah, dan ini termasuk non apa kategori.
dalam untuk ini kemarin hasilnya berapa hari? 2, 3 hari, 3 hari ini. Maka dengan pilih non trajektori. Satuannya adalah satu, sebetulnya hanya dokumen ya, tapi di sini standarnya kegiatan. Langsung pilih oke aja. Nah, sudah. Kemudian di bawahnya pelaksananya surat menyurat penghasilan yang rapi. Itu harganya tahunan. Mau dilaksanakan di bulan Oktober, maka kita harus berarti indikatornya ada satu laporan. Kok saya lihat ini semuanya non trajektori, tapi nggak apa-apa. Karena itu sudah aturannya seperti itu. Sekarang pendidikan masukkan ya coba menyisikan satu dulu ini. Nanti menyusul kalau ada yang rekomendasi ditambahkan di bawahnya. Setelah rencana disusun, ini simulasinya kaku. Nanti umpamanya ini sudah semua kira-kira atau lebih. Nah, setelah mengisi rencana Bapak Ibu kembali lagi ke atas. Di dulu atau tambah satu, makan tambah atas pelaksanaan surat menyurat kurang lebih Ini laptop zaman Pak Tiono ini. Banyak. Oke. Oke. Kemudian kita scroll ke atas, scroll ke atas. Nah, lalu 2 rencana aksi sudah diinputkan. Sekarang kita mau isi hariannya. Kita tambahkan di progres harian. Di progres harian, tambahkan progres harian yaitu. Nah ini. Tadi kita pilih rencana aksinya dulu. Kita mau mengerjakan apa dulu? Nih, yang pelaksanaan validasi pegawai disertai pendidikan dengan kategori non terjadi tanggalnya berapa? Terus pilih apa? Mau berapa? 2. Cara mulainya jam 8 sampai jam berapa? Jangan nunggu sini, langsung tanpa latih. Nah, rencana kesehariannya apa ini? Kamu melakukan apa untuk atasi kepegawaian? Mengupdate data pegawai mungkin, mendokumentasikan bekas kepegawaian. Jadi administrasi tidak salah. Membuat pengajuan TPP belum terjadi boleh. Itu oke. Itu sesuatu boleh. Tanggalnya di ya ini atau yang lain baru yang saya maksud seperti ini. Tanggal berapa? 2 Oktober ibunya tadi mengentrikan membuat pengajuan TPP belum terjadi dari jam berapa sampai jam 16 sudah seperti itu. Nah, langkah berikutnya tambah lagi ibu hariannya untuk rencana aksi yang berbeda. Nanti kalau sudah boleh warnanya jadi hijau. Sekarang kita dapat tambah harian lagi scroll ke atas dulu. Tambahkan progres harian. Kita coba tanggal yang sama. Kita coba tanggal yang sama ini. Tanggal 2. Jamnya sama aja. Terus kita uji aplikasinya apakah bisa kita tanyakan beda kerjaan. Sudah gerak, oke.
kinerja yang juga dilakukan hampir bersama. Itu ini. Nah sekarang kita coba tambahkan di daerah. Coba tambahkan yang kepegawaian tapi di beda negara. Tambahkan. Nah kalau tambahkan kembali ke atas ini tombol tambah penggesernya. Pilih reaksinya tanggal berapa kita tentunya ini. Nah, dari jam berapa kita serang menggunakan dari pagi. Malam Pak, lembur Pak. Lembur. Ya, sesuai dengan jam kerja ya. Tombol, go. Berarti Kak Anggi di sana di lembur. Oh, aduh. Jadi, go. Ya. Oke. Nah, di tanggal 11 Jadi, nah sekarang kita coba mengisikan realisasinya. Paham ya teman-teman ini. Kita coba tambahkan realisasikan. Kita cek di salah satu daerah di kota ini. Pesan dari yang mana? Nah, balik lagi dulu. Ulangi lagi. Apakah pointernya pada kotak yang ada di masing-masing tanggal? Tadi kan udah di sini. Sekarang saya mengisi realisasinya. Jadi mengisi penggesernya. Sekarang saya mengisi realisasinya. Jadi di kotak ini. Nah, muncul mau seperti ini. Mulai adalah amal rencana aksinya apa, kemudian dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa, sumber datanya, realisasi, nanti baru bukunya. Kalau bukunya bukan untuk link, maka form ini tidak bisa menyimpang. Yang saya maksud tadi kotak selesai ini Bapak Ibu. Ibu tadi merencanakan dalam satu kinerja yang melawan membutuhkan 3 hari. Saya komunikasi butuh 3 hari. Nah, beliau masih mengisikan dalam 1 hari. Maka untuk ini, untuk yang prajogowi jangan diisikan realisasinya, karena prosesnya masih berjalan. Kalau sudah selesai, ketika tanggal 1, 2, 3, tanggal terakhir dalam proses tadi, dengan baru ini. Sayangnya itu tidak punya kinerja yang prajogowi. Saya nggak bisa mendemokan. Kari. Apa tambahan lagi? Jadi kalau prajogowi, karena targetnya jelas, maka kemudian diwajibkan untuk isi realisasinya. Contoh membuatan RKA gitu Pak ya. Contohnya membuat RKA gitu. Gimana? Contohnya membuat RKA. Bisa. Jadi bikin RKA itu kan bisa berbasis proses, atau berbasis targetnya saya hari ini harus menyelesaikan 1 RKA. Oh, silakan. Tapi kalau selesai ya, 1 hari dapatnya besok bikin RKA lagi, dapat 1 itu tambah lagi. Jadi sifatnya prajogowi itu adalah penjumlahan dari masing-masing realisasi. Jadi dari sini ada yang ditanyakan. Jadi apakah bisa diasumsikan ketika dia 1 bulan itu selesai untuk pengajuan PDP Oktober misalnya, itu dianggap sebagai trajektori, artinya sudah jelas dan dokumen yang diajukan itu sudah jelas, artinya ya kan seperti kerja, seperti apa PPN yang diajukan Pak Sugeng itu sudah jelas dokumennya, tidak bisa dianggap sebagai trajektori. Apa memang trajektori apa saja bahwa pengajuan PDP itu sebetulnya ini jelas setiap bulan dan setiap bulan selesai.
Kenapa kinerjanya Ibu tadi saya buat kategori? Karena satu output diusulkan lebih dari satu. Misalkan satu dokumen tadi Ibu yang bikin rencana selesaikan satu hari, maka rencana akan berubah menjadi terjadi. Kalau satu output diselesaikan lebih dari satu hari, itu tidak bisa dikategorikan. Kalau outputnya berkas sekian berkas, misalkan 20 berkas diselesaikan 10 hari, maka bisa dikategorikan kajian. Tetapi untuk sebuah proses, jika proses menyiapkan pengajuan, nah proses pengajuan ini kan butuh dokumen, butuh data, mana hasilnya, mana yang kirinya, nah ini kan butuh waktu. Nah untuk memunculkan satu proses ini, satu dokumen ini butuh waktu. Saya tidak selesai hari ini, saya tidak besok. Nah kalau dianggap sebagai kategori, dokumennya tidak satu lagi. Kalau misalnya 3 hari, maka dokumennya jadi 3 hari. Kan satu hari beroperasi tidak satu dokumen. Prosesnya bakal pilihan supaya munculnya satu dokumen, maka harus dibuat sebagai berbasis proses. Jadi sampai saat ini ada jadi apa? Yang dibuat, ada TTP ya. Ini dibuatkan yang berikutnya itu proses. Beda lagi dalam satu sekolah ada 15 guru. Beliau menyiapkan absensinya guru. Berapa data yang harus disiapkan? 15 data. Tidak melihat berapa hari yang dibutuhkan, tapi berapa yang diselesaikan. Misalkan seperti ini, Ibu merasakan laporan sepertinya 15 guru. Jadi hari pertama selesai 4, hari kedua selesai 9, hari kedua selesai 6, berarti 15. Dari 15 itu selesai 3 hari, maka realisasinya berapa? 15, bukan 10. Beda lagi ya lagi, Yesus mengajar DPP satu hari ini yang kan sebenarnya menyiapkan intinya besok menyiapkan ekstranya kajiannya. Tapi tujuannya satu dokumen. Ini satu dokumen kerja DPP-nya SDA berapa orang? 15 orang. Yang dihitung bukan 15 tapi satu kajian. Tidak membedakan atau tidak berbeda pencapaiannya. Pencapaiannya sama. Cuma cara mencapainya beda. Kategori beberapa hari. Kalau saya bikin laporan butuh berapa hari, nanti waktunya jadi 4 laporan. Dan mungkin hari pertama bakal seperempat laporan dan mungkin pasti ada progres. Nah, progres itu juga sampai kemudian kira-kira ada kinerja apa yang sifatnya laporan itu? Untuk kalian itu kita selain DPP itu juga seperti menanyakan pengajuan tulis. Jadi ada nggak laporan BKD? Ada tidak? Ya, ada. Kalau data itu yang dilaporkan dokumennya atau ini laporannya aset bergerak, ini aset tidak bergerak. Jadi kita sadar laporan BKD itu mencakup beberapa jumlah asetnya bergerak apa tidak bergerak, asetnya berwujud apa tidak berwujud. Karena dalam laporan apa bedanya?
bukan itu transparan. Yang Karena kita baru berapa minggu? Sekitar bulan. Laporan KIP itu bulan 1. Nah, yang dijadikan waktu KIP itu berupa laporan atau bulannya? Laporannya. Nah, kalau ibu di dalam satu kinerja, laporan KIP di bulan 1 sudah waktunya 1 laporan. Tetapi ibu menyusun KIP ini butuh waktu 5 hari atau seminggu. Ada prosesnya dulu, proses dari yang sudah bergerak dulu, atau stop update. Nah, ini kan dirangkai dalam satu laporan dan butuh waktu 1, 2, 3, 4 sampai. Ini kan bisa langsung saja. Kalau ini, tapi finalnya 1 laporan KIP itu yang terjadi. Jadi waktunya cuma 1, tapi prosesnya sekian hari. Kalau target tadi waktunya ada sekian data, 20 data, atau tadi 15 pegawai. Untuk laporan kehadiran pegawai, targetnya 15 pegawai. Untuk waktu berapa? 3 hari. Kalau 3 hari bisa lebih yang 1 selesai sekian, berikutnya selesai sampai 15 ini. Waktunya berapa? Bukan 1, bukan 1 laporan, tapi 15 laporan pegawai tadi. Sudah kami alhamdulillah sudah dulu. Kalau itu proses, tapi bisa saya asumsikan kalau dalam satu saya itu bukan satu produk, di dalamnya ada proses. Berarti saya pakai transaksi. Yang ketika saya menyampaikan itu saya punya ada membuat laporan bulanan. Kalau tadi membuat hadir untuk sekian Iya dah. saya baca, misalkan hari ini saya bisa menyelesaikan 10. Kalau sedang di 10 hari, berarti ada masalah juga ya. Berarti saya menyampaikan gerakan itu. Ketika saya di gerakan itu bilangnya bahwa saya akan melakukan sore Sekian pegawai. bisa saya asumsikan kepada Iya. Kalau kamu jadikan dalam waktu 1 hari ini bisa menyelesaikan sekian puluh atau bahkan sekian ratus laporan kehadiran pegawai, itu juga bisa dijadikan untuk target dalam 1 hari. Tidak harus lebih dari 1 hari. Misalkan 1 hari selesai, untuk lebih dari 1 hari silakan. Secara sendiri supaya terukur terusnya gimana? Pencapaian realisasi itu berdasarkan tahapan. Kalau tahapannya berupa penjumlahan, saya ulang lagi, penjumlahan dari target tadi dari dapat 5, 10 totalnya 25 data, 25 berkas, itu namanya trajektori. Kalau punya cuma 1, tapi butuh waktu banyak, lebih dari 1, bisa 4 atau 5 hari, itu non trajektori. Contohnya laporan, dokumen. Oke, bisa diambil untuk bulan penyelesaian ini. Nanti ibu bapak, membuat makan pokoknya adalah silakan.